Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. Di amin. pertengahan bulan April ini akan ada laga penting bagi timnas Indonesia U23 yaitu Piala Asia U23. Dan Indonesia Betul. ini punya semangat yang tinggi sekali karena di situ ada pertaruhan apakah STY akan diperpanjang atau tidak. Tapi kali ini Betul. kita akan bahas mengenai peluang negara-negara Asia Tenggara ya Ya, di kancah Piala Asia U23 ini. Bro Ipung, ya, mengenai negara-negaranya ini siapa saja dan apakah mereka punya pengalaman yang cukup banyak ya, berkiprah di Piala Asia U23? iya. Memang untuk Piala Asia kali ini U23 di Qatar Mhm. itu ada 16 negara yang siap berkompetisi. Dari 16 negara itu akan terbagi dalam 4 grup A, B, C, dan D. Dan Indonesia akan tergabung di grup A itu bersama dengan Qatar, Australia, dan Jordania. Sementara di grup B ada Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan China. Nah, di grup C itu ada Arab Saudi, Irak, Thailand, dan Tajikistan. Serta di grup D ini ada Jordania, Uzbekistan, sorry. Uzbekistan, kemudian Vietnam, Kuwait, dan Malaysia gitu loh, bro. Wah, Jadi derby Asia Tenggara itu akan terjadi di grup D, bro. Dan kali ini Malaysia yang dapat kedapatan jatah untuk menghadapi Vietnam gitu, bro. menang nggak nih? Nah, pengalamannya sendiri gimana nih? Indonesia kan baru pertama kali nih Mm-mm. ya di Piala Asia U23 ini. Betul. Memang ini gelaran kali ini kan juga merupakan bagian dari kualifikasi untuk menuju Olimpiade Paris nanti ya. Nah, hasil dari Piala Asia nanti juara satu, 2, dan 3 itu udah otomatis akan berangkat ke Olimpiade. Sementara juara keempatnya itu akan menghadapi itu playoff nantinya ya, akan Mhm. menghadapi semifinalis Piala Afrika U23. Nah, semifinalis dari Piala Afrika ini Guinea ya. Itu Hmm. jadi udah pasti bahwa juara keempatnya akan menghadapi Guinea di babak playoff untuk bisa melangkah ke Olimpiade. Nah, kalau kita lihat pada bagaimana partisipasi dari negara-negara khususnya Asia Tenggara ya, Hmm. kita melihat memang Indonesia ini adalah untuk yang pertama kali. Tapi tetangga-tetangga kita, kalau kita lihat Malaysia sudah 2 kali, bahkan dia di edisi tahun 2018 mencapai fase perempat finalis. Kemudian Thailand itu sudah 4 edisi mereka ikut. Dan pencapaian tertinggi adalah juga sebagai perempat finalis di tahun 2020. Nah, yang paling moncer itu justru Vietnam. Mereka juga 4 kali hadir dan pencapaian terbaiknya adalah sebagai finalis di tahun 2018. Nah, ini zamannya Pak Hang Seo, bro. Hmm. Wah, tapi kan nggak tahu nih nanti Vietnam sama Malaysia gimana. Ya memang gini, oke lah kalau kita melihat pada peluang ya, peluang kita coba breakdown ya, breakdown terutama Asia Tenggara nih. Di Mhm. sini kan di grup A, di grup C dan di grup D. Di Hmm. grup A Indonesia hadir itu bersama dengan Qatar, Australia dan Jordania. Tapi saya sih melihat walaupun Indonesia ditempatkan sebagai pot 4, Qatar 1, Australia 2, kemudian Jordania dan Indonesia di pot 4, saya masih melihat bahwa peluang Indonesia cukup besar kali ini ya. Hmm. Karena lagi-lagi kita melihat bahwa ini adalah level U23. Sementara rata-rata pemain yang U23 Indonesia adalah juga pemain-pemain yang biasa hadir di level senior gitu loh, bro. Mereka hadir di Piala Asia Qatar gitu loh. Sebagai contoh ada di situ ada Marcelino, ada Witan, ada Hernando Ari, ada Rizky Ridho, Pratama Arhan, Justin Hubner, Ivar Jenner, kemudian ada Rafael Struik, Sananta dan segala macam. Ini kan membuktikan bahwa memang tujuan dari STY itu adalah ingin mematangkan pemain-pemain muda
Sehingga ketika pemain-pemain muda ini dirasa sudah cukup dewasa, mereka juga sudah siap untuk bisa tampil di segala level usia. Mhm. Karena kebetulan STY berani memanggil anak-anak muda ketika menghadapi sebuah event yang judulnya event-event senior gitu. Dan Hmm. ini adalah salah satu keuntungan tim kita di dalam hal ini ya. Mhm. Apalagi kita juga kan saat ini sudah memasuki TC di Dubai. Mhm. Eh, itu juga sebagai bagian dari adaptasi dan aklimatisasi cuaca ya, karena Dubai dengan Qatar kan dekat bertetangga gitu loh. Nah, ini juga kita juga melihat dari 28 pemain tersebut ada kemudian ada amunisi baru yang datang dari diaspora, Nathan Chuaon. Jadi Hmm. ini juga akan menambah kualitas dari timnas kita di U23. Hmm. Nah, mudah-mudahan saja ya dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh timnas U23 kita yang boleh dibilang timnas senior juga gitu loh. Ini juga akan memberikan dampak positif dari permainan yang lebih kolektif gitu loh. Karena lagi-lagi sepak bola bukan permainan individu. Kita sangat mengharapkan bahwa permainan yang lebih kompak, lebih organized, dan ini yang bisa kemudian membuat chemistry antar pemain bisa berjalan dengan baik apabila organisasi permainan juga berjalin dengan baik. Nah, kalau kita melihat lawan-lawan kita Qatar, Australia, dan Jordan, saya sih masih beranggapan bahwa Indonesia masih sangat mampu untuk bisa menandingi mereka gitu loh bro. Hmm. Jadi yang lolos itu adalah hanya 2 dari setiap grup ya, Bro? Ya, dari setiap grup hanya 2 diambil yang akan lolos ke fase berikutnya. Ya tentu kita sebagai warga Indonesia, tentu saya juga punya optimisme bahwa Indonesia kali ini juga bisa hadir di Qatar, bukan cuma melewati pada fase penyisihan grup, tapi Hmm. bisa melangkah ke fase-fase berikutnya. Walaupun kita tahu Qatar, Australia, Jordan itu memang kualitasnya selama ini dianggap memang lebih baik dari kita. Tapi saya melihat Indonesia punya peluang untuk bisa keluar di grup A, dari grup A. Kemudian bisa saja ini akan mendampingi atau didampingi oleh Qatar gitu loh. Hmm. Sementara Australia dengan Jordania mungkin masih bisa kita atasi lah, katakanlah seperti itu. Mhm. Ini adalah gambaran sebuah optimisme gitu, Bro. Jadi Jordan dan Australia itu yang akan dikalahkan oleh timnas Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, kita berharap demikian ya, Bro. Oke, dari Iya, grup A berarti Indonesia dan Qatar yang akan keluar ya. betul. Oke. Kalau dari grup B, ini grup B ini lucu nih. Ini Hmm. ada derby Asia Timur karena berkumpul Jepang, Korea Selatan dan China. Hmm. Jepang pot 1, Korea Selatan di 2, Uni Emirat Arab 3 dan China di pot 4. Mhm. Dengan komposisi yang demikian, saya sih masih meyakini bahwa Jepang dengan Korea Selatan yang akan keluar. Hmm. Karena kalau kita melihat bahwa level kompetisi di Jepang apalagi ya, itu kan sudah sangat bagus ya. Karena Jepang sendiri boleh dibilang itu menjadi liga yang bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang potensial untuk bisa berkiprah di persepak bolaan global gitu loh, Bro. Jadi saya sih melihat bahwa Jepang dengan Korea Selatan akan bisa keluar dari grup ini, gitu loh bro. Oke, ya. Grup C. Nah, di grup C ini ada Thailand di sini ya. Mhm. Di grup C ini komposisinya Arab Saudi pot 1, kemudian Irak kedua, Thailand, dan Tajikistan. Nah, ini juga saya melihat bahwa Thailand ini juga punya peluang sebetulnya. Walaupun kita tahu di situ ada Arab Saudi, ada Irak. Tapi kalau melihat bahwa di pot 4 adalah Tajikistan, Thailand rasanya bisa mengatasi Tajikistan dalam hal Ya. ini ya. Nah, Oke. cuma masalahnya yaitu tadi, bagaimana Thailand bisa katakanlah mengatasi Arab Saudi dengan Irak ya. Nah, saya sih melihat bahwa ini level U23 ya, yang rata-rata pengalaman pemainnya juga sebetulnya kalau melihat pada komposisi yang demikian, belum sematang pemain-pemain senior, katakanlah seperti Hmm. itu. Mhm. Nah, jadi boleh dibilang kalau kita melihat gambaran yang seperti ini,
rasanya kita tidak bisa mengambil korelasi yang begitu ketat antara prestasi timnas di senior dengan prestasi timnas di Oh, U23 gitu loh. Jadi ini ada perbedaan gitu loh, Bro. Jadi sangat mungkin bahwa walaupun kalau kita lihat di senior bagaimana Arab Saudi, bagaimana Irak, rasanya kalau di U23 Thailand masih bisa gitu loh. Dan sebetulnya secara ini ya sentimen ya, saya juga masih berharap bahwa Thailand juga bisa keluar dari grup ini. Kemungkinan dia akan bisa mendampingi atau didampingi oleh Arab Saudi gitu loh, Bro. oke. Jadi, Dengan catatan dia bisa mengatasi Irak dan Tajikistan gitu loh, Bro. ya, 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 ya. Oke, yang di grup D nih, Vietnam sama Malaysia nih pasti seru. Ah, ini sebetulnya boleh dibilang grup yang agak-agak sakit saya bilang ya. Nah, Sakit sakit gimana nih? dalam dalam pengertian begini. Di sini kan ada Uzbekistan Mhm, sebagai negara di pot satu, kemudian Vietnam di pot 2, Kuwait di pot 3, dan Malaysia di pot 4. mhm, mhm, Sakit dalam pengertian begini. Di sini ada 3 negara yang dalam hal ini persepak bolanya juga lagi fluktuatif gitu loh. hmm. Itu terlihat pada Vietnam, Kuwait, dan Malaysia. Oh, Sementara Uzbekistan ini saya lihat sih belakangan Uzbekistan juga kan sangat ini ya sangat stabil prestasinya gitu loh hmm, di berbagai level usia gitu loh. Nah, kalau melihat gambaran seperti ini, kita merujuk pada Vietnam ya. mhm, Vietnam saat ini juga dalam masa transisi dan masa yang sangat labil persepak bolaannya ya. mhm, Setelah kegagalan mengatasi Indonesia di 3 kali pertemuan gitu loh di mhm, Piala Asia dan di 2 kualifikasi yang berimbas pada hengkangnya atau dipecatnya Philippe Troussier. mhm, Dan saat ini Vietnam belum punya pelatih yang definitif gitu loh. Ini memang di level usia senior. Nah, mhm, cuma memang sudah pasti ya bahwa apa yang terjadi di persepak bolaan level usia senior itu juga akan berimbas pada kesiapan pemain dan level mentalitas pemain-pemain di U23. Karena di hmm, pemain senior pun juga ada juga pemain-pemain U23-nya Vietnam gitu loh. hmm, hmm. Jadi dalam hal ini walaupun Vietnam di pot 2, saya juga merasa mereka juga masih dalam posisi yang agak labil gitu loh, Bro. Ya, Kemudian kita lihat juga Kuwait. Kuwait ini kan dulu-dulu itu kan negara yang kuat ya di Asia Barat. Bahkan mhm, Kuwait juga pernah tampil di Piala Dunia gitu loh. Tapi kan belakangan Kuwait ini selalu apa ya kalau kita merujuk pada peringkat FIFA selalu anjlok belakangan hmm, ini. Nah, dari negara yang pernah hadir di Piala Dunia, bahkan sekarang level level FIFA rankingnya juga sudah semakin tergerus gitu loh, hmm, udah hmm, mencapai ratusan gitu. Nah, ini juga saya melihat ketidakstabilan prestasi dari Kuwait ini itu juga menjadi kendala tersendiri gitu loh, hmm, ketika dia mencoba untuk bisa berprestasi di ajang ini. Yang berikutnya adalah Malaysia gitu. Malaysia juga dalam hal ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Apalagi setelah mereka kalah 2 kali dari Oman. Ini memang kalau kita rujukannya adalah senior ya, ya, timnas senior. Tapi ini juga kan yang saya katakan bahwa imbasnya bisa mempengaruhi mentalitas dari kesiapan timnas di U23. Nah, hmm, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi kalau dalam gambaran bagaimana kesiapan komposisi pemain-pemain timnas-timnas di ini ya di grup D ini, saya melihat Uzbekistan ini yang paling berpeluang untuk keluar dari fase ini ya, untuk hmm, lanjut. Nah, yang berikutnya ini akan ditentukan oleh tiga negara ini ya. Dan hmm. saya melihat bahwa 3 negara ini punya level yang hampir sama. Jadi sangat mungkin bisa yang bisa muncul adalah Malaysia katakanlah Hmm, atau Vietnam hmm. atau Kuwait. Tapi saya sih punya sentimen bahwa yang akan keluar ini adalah Vietnam atau Malaysia. Gitu loh, Bro. Oh. Jadi dari grup D ini ada dua negara Asia Tenggara, tapi yang lolos cuma satu, kurang lebih Betul. ya.
kurang kurang lebih lebih. seperti itu. Ya, jadi total dari 4 grup ini yang Ya, kemungkinan bisa maju ke 8 besar itu adalah Indonesia dari grup A, kemudian betul. Thailand dari grup C, dan salah satu kalau tidak Malaysia, Vietnam dari grup D gitu ya. Betul. Itu adalah sentimen ASEANis ASEAN saya ya. ya. Jadi sebetulnya memang saya tuh punya concern bahwa persepak bolaan di Asia Tenggara harus juga melonjak gitu loh. Nah, walaupun kita melihat bahwa belakangan ini kan Indonesia yang sepertinya memperlihatkan grafik yang lagi menanjak di lingkungan persepak bolaan ASEAN gitu loh. Mhm. Sementara kalau kalau kita melihat pada ini ya, pada situasi yang demikian, bahkan ada media-media yang mengatakan bahwa ini belakangan ini adalah akhir dari era keemasan Golden Age-nya timnas Vietnam. Hmm. Sementara di saat ini juga itu adalah kemunculan generasi emasnya persepak bola Indonesia, begitu loh. Hmm. Jadi sebetulnya Pak Hang Seo pun juga dari sejak tahun 2022 itu sudah pernah memprediksikan gitu loh bahwa yang akan menjadi katakanlah penantang serius dari Vietnam adalah Hmm. Indonesia. Hmm. Dia tidak melihat pada Thailand, dia juga tidak melihat Malaysia. Itu yang menurut kacamatanya Pak Hang Seo gitu loh. Nah, sepertinya apa yang diramalkan oleh Pak Hang Seo ini menjadi kenyataan, Bro. Hmm. Jadi belakangan ini memang persepak bolaan Indonesia agak menunjukkan grafik yang meningkat gitu, Bro. Apakah kalau begitu ya, apakah Mm-mm. Kang Seo itu mengundurkan diri, tidak mau diperpanjang kontraknya karena melihat ada tekanan dari Indonesia? Takut nih lawan Indonesia. Saya pikir enggak ya, karena belakangan sebelum dia mengundurkan diri kan dia trennya juga masih bagus. Rekor dia head to head dengan STY masih lebih bagus Pak Hang Seo. Mhm. Cuma bisa saja pelatih-pelatih macam Pak Hang Seo ini kan pelatih-pelatih yang butuh tantangan yang baru gitu loh. Hmm. Hmm. Memang dia sih berharap bahwa mungkin yang tadinya dia bidik sebetulnya kesebelasan timnas dari Thailand gitu loh. Hmm. Karena biar bagaimanapun dia melihat bahwa kans Thailand untuk bisa merajai ASEAN kemudian masuk ke level Asia itu lebih kuat ininya ya auranya ketimbang Indonesia atau Malaysia. Sebetulnya yang Hmm. dia bidik adalah Thailand dalam hal ini ya, bukan Indonesia, bukan Malaysia gitu loh. Karena Hmm. Indonesia sudah punya STY ya. Hmm. Nah, agak sulit untuk menggoyang hegemoni STY, di mana STY keterikatannya dengan fans itu sangat kuat. Jadi Ya. yang dia bidik dan dia juga melihat bahwa potensi apabila dia menangani tim sebuah negara di lingkup Asia, dia berharap sebetulnya dengan Thailand gitu, Bro. Tapi terus kalah bersaing. Nggak tahu juga kenapa ya kesebelasan dari timnasnya Thailand itu tidak melihat sinyal-sinyal seperti ini gitu loh. Eh, Atau terlalu tapi mahal. belakangan bisa jadi nggak tahu lah apa yang menjadi penyebab gitu loh. Oke, nah kalau lihat Indonesia sendiri nih bro ya, Hmm, dengan kan kemarin sudah dipanggil nih, ada dua ya, puluh delapan nama termasuk Nathan ya. ya. Jadi dari 28 ini akan dikerucutkan jadi 24. Nah Ya. pertanyaannya itu adalah yang pemain-pemain dari Liga di Eropa ini apakah sudah mendapat izin bro? Nah, ini dia. Saya juga belum mendapat informasi yang demikian. Tapi Hmm. kalau misalkan mereka sudah mendapatkan izin untuk bisa TC, Hmm. itu kan sepertinya sebuah lampu merah, sebuah lampu hijau ya. Ya, ya, Karena TC sendiri juga kan memakan waktu, gitu ya loh. betul. Sementara roda kompetisinya masih berjalan di liga-liga mereka. Bisa Mhm. jadi apa pemilik-pemilik pemain-pemain yang ada di timnas kita yang dari diaspora tadi, itu juga merasa penting juga buat pemainnya hadir di sebuah event yang kompetitif Hmm. dan ini juga akan menguntungkan buat klubnya nanti gitu loh. Kalau pemain-pemainnya
punya pengalaman bermain di level-level yang kompetitif seperti Piala Asia ini. Ya. Jadi upaya pematangan dari pemain-pemain ini juga saat ini tongkat komandonya diserahkan ke STY oleh klub-klub itu. Kalau memang klub-klub tersebut tidak melarang pemain-pemainnya untuk hadir. Apalagi kalau kita merujuk pada kondisi-kondisi yang terdahulu, bagaimana terjadi tarik-menarik dengan klub-klub di Liga 1, kan saat ini di Liga 1 sudah tidak ada hal yang demikian. Karena dari regulator maupun PSSI sudah menyusun sedemikian rupa bahwa ketika ajang Piala Asia itu liga diliburkan, gitu bro. Yeah. Jadi ini juga sebuah kondisi yang sangat bagus menurut saya ya, bahwa baik regulator maupun PSSI itu juga ketika menyusun sebuah jadwal kompetisi itu harus bijak, harus melihat pada kepentingan-kepentingan nasional gitu loh, yang jangan sampai berbenturan dengan kepentingan-kepentingan klub gitu loh. Karena kepentingan klub juga tidak boleh dihiraukan begitu saja ya, karena mereka lah yang memang punya jasa juga terhadap peningkatan kemampuan dari para pemain nasional kita gitu. Oke. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai peluang 4 negara Asia Tenggara di kancah Piala Asia U23. Katanya hanya ada 3 nih yang punya peluang maju ke babak 8 besar. Apakah sobat setuju dengan 3 nama-nama ini atau ada alasan yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.